Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Ida Asmarawati, Guru Penjas di SMP Negeri 15 Kota Cirebon. Gimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan suatu apapun. Ibu ingatkan kembali untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan sampai kendor ya, dan kalian harus tetap semangat untuk mengikuti pelajaran. Sebelum kita ke pembahasan materi, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Baiklah, untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas materi tentang olahraga atletik. Atletik merupakan olahraga yang paling tua dan paling banyak memiliki cabang nomor perlombaan dan merupakan induk dari semua olahraga. Karena hampir pada gerakan setiap olahraga terdapat gerakan olahraga atletik. Nomor-nomor atletik: 1. Jalan, 2. Lari, 3. Lempar, 4. Lompat. Di sini kita akan membahas materi tentang cabang olahraga lari. Yang pertama yaitu lari jarak pendek, 2. Lari jarak menengah, 3. Lari jarak jauh, lari estafet, maraton, dan lari gawang. Dari cabang olahraga lari ini kita akan membahas yaitu mengenai lari jarak pendek. Kompetensi dasarnya memahami variasi gerak spesifik jalan, lari, lompat, dan lempar dalam berbagai permainan sederhana dan atau tradisional. Tujuannya yaitu mengidentifikasi berbagai variasi teknik start lari jarak pendek. Lari merupakan salah satu nomor lomba dalam olahraga atletik. Lari dibagi menjadi 3, yaitu lari jarak pendek, lari jarak menengah, dan lari jarak jauh. Seperti yang sudah di awal dibicarakan, kita akan membahas tentang lari, yaitu lari jarak pendek. Lari jarak pendek dalam dunia atletik sering disebut sebagai lari sprint atau lari cepat. Lari cepat adalah lari yang diperlombakan dengan cara berlari dengan kekuatan dan kecepatan penuh sepanjang garis lintasan dari start hingga finish, di mana pemenangnya ditentukan berdasarkan catatan waktu yang paling singkat. Jarak yang ditempuh untuk lari jarak pendek adalah 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Sebutan untuk pelari jarak pendek adalah sprinter. Suryo Agung Wibowo adalah salah satu pemegang rekor dari 100 meter dengan catatan waktu 10,17 detik. Sebelum melangkah ke teknik berlari cepat, seorang pelari harus mengetahui terlebih dahulu dasar berlari cepat atau lari jarak pendek. Menurut Gompa, hal-hal dasar yang harus diketahui pelari jarak pendek adalah sebagai berikut. Pertama, tubuh sedikit condong ke depan pada saat berlari. Kedua lengan sedikit fleksi 90 derajat dan diayunkan searah dengan gerakan saat berlari. Otot-otot bagian depan dan kedua lengan tetap dalam keadaan rileks. Tungkai bawah ditolakkan dengan kuat sampai lurus. Dan pengangkatan paha depan diusahakan sampai posisi sejajar dengan tanah. Pinggang tepat pada posisi ketinggian yang sama selama berlari. Ketika mencapai finish, badan dicondongkan dengan serentak ke depan untuk menghantarkan bagian dada menyentuh pita. Di sini ada teknik dasar lari jarak pendek. Yang pertama yaitu teknik awalan, yang kedua berlari, yang ketiga itu teknik memasuki garis akhir atau finish. Start adalah suatu persiapan awal seorang pelari sebelum melakukan gerakan berlari. Tujuan utama dari start dalam lari jarak pendek adalah mengoptimalkan pola lari cepat. Ada 3 jenis start dalam lari. Yang pertama yaitu start berdiri atau standing start. Ini biasanya digunakan pada lari jarak menengah dan jarak jauh. Yang kedua yaitu start melayang atau flying start, digunakan pada lari estafet oleh pelari kedua, 3, dan 4. Yang ketiga yaitu start jongkok atau crouching start, digunakan untuk lari jarak pendek. Start jongkok dilakukan untuk memperoleh kecepatan optimal sejak awal lari.
Start jongkok memberikan tolakan kaki dan daya dorong ke depan lebih besar sehingga menghasilkan kecepatan yang lebih maksimal. Teknik start jongkok itu ada start pendek atau short start, start menengah atau medium start, start panjang atau long start. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu start pendek, bound start atau short start. Meletakkan kedua tangan dengan jari-jari membentuk huruf V terbalik, tepat di belakang garis start. Setelah itu, ambil posisi jongkok, lalu letakkan kaki kiri di depan dan lutut kaki kanan diletakkan di sebelah kaki kiri sejajar dengan ujung kaki atau lebih ke depan dengan jarak sekitar 1 kepal. Nah, itu pelaksanaan start pendek. Dan biasanya ini digunakan oleh pelari yang postur tubuhnya itu pendek, tidak terlalu tinggi, atau kakinya pendek, kakinya pendek tidak panjang. Yang kedua yaitu start menengah atau medium start. Ini caranya sama. Yang pertama yaitu meletakkan kedua tangan dengan jari-jari membentuk huruf V terbalik tepat di belakang garis start. Setelah itu ambil posisi jongkok, lalu letakkan kaki kiri di depan, sementara lutut kaki kanan diletakkan tepat di sebelah kanan tumit kaki kiri dengan jarak sekitar 1 kepal. Jadi ini tumitnya itu lebih ke belakang sedikit. Kalau tadi start pendek itu tumitnya di depan, lurus dengan jari-jari kaki kiri. Ya, kalau ini di belakang. Ini biasanya digunakan oleh pelari kaki yang sedikit panjang. Yang ketiga yaitu start panjang atau long start. Meletakkan kedua tangan dengan jari-jari membentuk huruf V terbalik tepat di belakang garis start. Setelah itu ambil posisi jongkok, lalu kaki kiri diletakkan di depan lutut kaki kanan dan di belakang kaki kiri dengan jarak sekitar 1 kepal. Jadi ini lebih jauh posisi lutut kaki kanannya dari kaki kiri, ya. Dan ini biasanya digunakan oleh pelari yang tinggi, ya. Postur tubuhnya tinggi dan kakinya panjang. Nah, itu macam-macam start di dalam start jongkok. Ya. Kita lanjut yaitu mengenai langkah-langkah teknik start lari jarak pendek. Aba-aba untuk lari start jongkok yang digunakan untuk lari jarak pendek itu aba-abanya ada 3. Yang pertama yaitu aba-aba bersedia. Bagaimana ini pelaksanaannya untuk aba-aba bersedia? Setelah starter memberikan aba-aba bersedia, maka pelari akan menempatkan kedua kakinya menyentuh blok depan dan belakang. Kemudian lutut kaki belakang diletakkan di tangan. Tangan terpisah selebar bahu. Jari-jari tangan membentuk V terbalik dan kepala dalam keadaan datar dengan punggung. Leher rileks, pandangan ke bawah dan konsentrasi pada aba-aba berikutnya. Yang kedua yaitu aba-aba siap. Setelah ada aba-aba siap, posisi badan seorang pelari adalah lutut ditekuk ke belakang. Lutut kaki depan ada dalam posisi membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Sedangkan kaki belakang pelari membentuk 120 sampai 140 derajat. Dan posisi pinggang sedikit diangkat lebih tinggi dari bahu. Tubuh sedikit condong ke depan serta bahu agak maju ke depan dari 2 tangan. Pandangan 1 meter ke depan, jadi tidak terlalu ke bawah. Mukanya. Yang ketiga, aba-aba iya atau aba-aba bunyi gastol. Setelah seorang starter memberikan aba-aba, maka gerakan seorang pelari adalah badan diluruskan dan diangkat pada saat kedua kaki menolak atau menekan keras pada start block, dan kedua tangan diangkat dari tanah secara bersamaan untuk kemudian diayunkan bergantian. Kaki belakang mendorong lebih kuat, dorongan kaki depan sedikit demi sedikit, namun tidak lama. Kaki belakang diayunkan ke depan dengan cepat sedangkan badan condong ke depan. Lutut dan pinggang diluruskan penuh pada saat akhir dorongan.
yaitu langkah-langkah atau teknik start jongkok pada lari jarak pendek. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat, bisa dipahami. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.